Astaga, selamat pagi pemirsa. Anda sedang menyaksikan Global News dengan saya, Jihanel Mustafa, pembawa acara di Global News pada pagi hari ini. Kami akan menghadirkan kepada Anda berita-berita terkini dari seluruh Indonesia. Pertama, dalam berita olahraga mengenai sorotan media asing usai timnas Indonesia kalahkan Korsel pada Piala Asia U23. Sejumlah media asing menyoroti performa raksasa sepak bola Asia, Korea Selatan, yang tersingkir dari perebutan juara Piala Asia U23 setelah ditaklukkan Indonesia di babak perempat final. Jalannya laga Indonesia versus Korsel digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar pada Kamis 25 April 2024 waktu setempat. Indonesia dan Korsel awalnya bermain imbang dengan skor 2-2 pada waktu normal. Wasit Sean Evans yang memimpin jalannya pertandingan memutuskan extra time guna menentukan pemenang dalam laga ini. Namun, laga keduanya harus dituntaskan lewat adu penalti, lantaran tidak ada gol yang tercipta usai pertandingan berlangsung selama 120 menit. Gol kemenangan Indonesia ketika adu penalti dicetak oleh Pratama Arhan setelah sepakannya ke sudut kiri gawang tidak mampu ditebak oleh penjaga gawang Korsel, Baek Jong-bum. Kemenangan Indonesia atas Korsel membuat pasukan Garuda lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 untuk kali pertama dalam sejarah. Hasil tersebut tidak hanya menjadi bahan pemberitaan media dalam negeri, tetapi juga menjadi perhatian beberapa media asing. Yonhap, kantor berita Korsel. Yonhap mengatakan bahwa kekalahan dari Indonesia membuat negaranya tidak akan ikut serta dalam Olimpiade Paris pada Juli-Agustus 2024. Tak hanya itu, absennya negeri ginseng di Olimpiade menjadi kali pertama dalam 40 tahun terakhir sebab negara ini selalu ikut serta dalam ajang tersebut sejak 1988. Media tersebut menyampaikan kekalahan dari Indonesia disebabkan oleh pertahanan yang buruk dan kurangnya disiplin. Meski Korsel tidak pernah kalah selama fase grup Piala Asia U23, Yonhap memberitakan Korsel memainkan laga terburuk saat berhadapan dengan Indonesia. Padahal, kata Yonhap, Korsel melawan negara yang tidak diunggulkan dan dilatih oleh Shin Tae-yong, pelatih yang juga berasal dari negeri ginseng. 2. ESPN. Media asal Amerika Serikat, ESPN, ikut memberitakan kemenangan Indonesia atas Korsel dalam babak perempat final Piala Asia U23. ESPN menyampaikan, laga Indonesia versus Korsel terbilang menarik karena adu penalti berlangsung secara terus-menerus. Butuh 24 tendangan penalti untuk menentukan pemenang dalam laga tersebut. Menurut ESPN, Indonesia seharusnya dapat memastikan kemenangan dalam waktu 90 menit, terutama setelah Korea Selatan bermain dengan 10 pemain pada menit ke-70. Namun, Korsel memupus asa Indonesia untuk memenangi laga lebih cepat setelah mencetak gol 6 menit sebelum pertandingan di waktu normal berakhir. 3. New Straits Times atau NST. Media asal Malaysia, NST, mengatakan bahwa kemenangan atas Korsel membuat Indonesia tinggal selangkah lagi lolos ke Olimpiade keduanya sepanjang sejarah. Laga tersebut juga menjadi sulit karena Shin Tae-yong yang berasal dari Korsel dan saat ini melatih Indonesia membuat negaranya sendiri gagal lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya sejak 1988. 4. MK. MK yang merupakan media asal Korsel menyoroti kekalahan negaranya dari Indonesia setelah melalui drama adu penalti. MK mengatakan, Piala Asia U23 sebenarnya menjadi ajang bagi Korsel agar lolos ke 10 putaran final Olimpiade secara berturut-turut. Namun, asa tersebut pupus karena Arhan Pratama dan kawan-kawan di babak perempat final Piala Asia U23. Media tersebut juga menyebut Shin Tae-yong sebagai sosok yang ajaib dan menilai Indonesia layak untuk menang. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Global News. Saya Jihanel Mustafa, pembawa acara di Global News pada pagi hari ini, pamit undur diri.
Dan sampai jumpa pada waktu yang sama esok hari. Selamat pagi, salam olahraga.